Ustadz, gimana cara mandi besar? Iki sopo sing takok iki? Cara mandi besar ki nek sing takok wis tuwek, wah terlambat. Nek sing takok arek mbok koyo duduk, ndak mungkin arek ini. Cara mandi besar ya mandi saja. Ini diceritakan panjang ya, tapi ndak usah saya baca ngenteng-ngenteng waktu. Jadi gini, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi besar itu wudhu dulu, wudhu kemudian mandi, dan sudah tidak usah mandi. Loh apa tidak batal? Ya Nabi tidak batal, tangannya tidak geraya-geraya, juga tidak kentut, tidak kencing. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan Nabi walaupun mandi itu pakai sirwal. Ya, yang penting terbasahi. Tapi baiklah, mungkin penjenengan nggak lego, nggak geraya-geraya kan? Bukan geraya-geraya, kosokan yang benar itu. Oh, geraya-geraya, kosokan. Apa kosokan mas? Bahasa Arab ya? Bahasa Indonesia? Gosok ya? Nggih, gosok ya? Ya, mungkin gosok ya. Bahasa Arabnya tadlik. Jadi gini, kalau penjenengan bisa seperti itu bagus. Cuma biasanya tengah-tengah mandi ya enek sing metu iku. Ya, mbuh kentut, mbuh kencing, titik ya, merasa batal. Padahal sebenarnya enggak ya. Sebenarnya orang mandi itu sudah cukup mewakili wudhu juga. Itu hadis sahih loh ya. Jadi penjenengan mandi itu enggak usah wudhu, enggak apa-apa. Waktu mandi nyentuh-nyentuh enggak apa-apa, siraman terakhir sudah enggak ada yang disentuh-sentuh. Jadi cuma begini, untuk bisa seperti Nabi itu ya enggak mudah. Untuk tidak kosokan bagian-bagian tertentu, tidak nyentuh bagian-bagian tertentu itu tidak mudah itu. Ya sudah, kalau begitu ya mandi aja dari ujung rambut sampai ujung kaki rata semuanya, menghisap air di hidung dan kumur. Sudah, telinga tidak usah diisi ya, telinga tidak usah diisi, cukup disiram aja. Ya kalau nyiram supaya lego, miring begini kemudian disiram dari bawah itu tidak akan masuk. Tapi kalaupun tidak ya semampunya, yang penting sudah berusaha membasahi. Kemudian untuk dubur, ngerti dubur ya? Untuk dubur itu ngapunten ya, ini penting soalnya. Kalau mazhab Syafi'i agak berat, tapi tidak usah gitulah. Mazhab Syafi'i itu dubur itu harus dalam posisi seperti mengeluarkan kotoran. Bayangkan, berarti ngedeni rada nemen kan? Ya, nek normalnya, wajarnya, ya pokoknya sudah diusahakan untuk disiram bagian dubur itu ya mungkin agak ngeden didik ya supaya bisa tersiram gitu aja. Ya walaupun tidak ngeden, tangan membasahi sambil ngosoki baik sudah. Nah, karena penjenengan tidak yakin apa ini batal atau tidak batal, maka sudah mandi wudhulah. Sudah mandi wudhu, tidak dilarang kok, dan boleh. Dan karena itu kita tidak yakin apa kita batal tidak batal. Padahal memang andai kata pun tidak berwudhu tidak apa-apa, sudah cukup bahwa mandi itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tapi ya sudahlah, demi mantepnya wudhu setelah mandi. Kalau penjenengan tidak bisa wudhu sebelum mandi, bukan tidak bisa, tidak mantep, atau bukan tidak mantep, sebenarnya ragu ya, ragu kan tidak mantep kan podai. Jadi setelah wudhu kemudian mandi itu Nabi. Tapi kalau tidak ya penjenengan mandi kemudian wudhu. Intinya mandi itu yang penting membasahi semua bagian tubuh kita, termasuk berkumur dan istinsyak. Itu memang ini diperdebatkan sih, diperdebatkan karena kalau puasa mulut dan hidung ini bagian luar, dianggap bagian luar, sehingga penjenengan waktu puasa menghisap air waktu wudhu, istinsyak namanya, itu tidak batal. Waktu puasa berkumur tidak batal. Mengapa? Karena lubang hidung yang depan ini dan lubang mulut ini dianggap luar. Tetapi kalau mandi ya memang itulah ada dua pendapat bahwa
yang mengatakan ini bagian luar juga seperti puasa itu harus dikumuri, harus diistinsyak. Tapi ada yang berpendapat itu bagian dalam sehingga walaupun tidak tersiram, misalnya tidak usah kumur, tidak usah istinsyak, tetap sah. Kita ikut yang mantep aja, yang mudah ya, mudah sih, semuanya mudah, tetapi yang tidak menimbulkan keraguan. Baik, nanti kalau memang ada yang kurang jelas ya boleh dipertanyakan, karena ini asasi, soal mandi besar ini asasi. Siapapun yang masuk Islam harus mandi besar. Ya, dari non muslim menjadi muslim itu harus mandi besar. Kalaupun tidak mandi besar misalnya, tapi mau itu kesepakatan para ulama ya harus mandi besar, karena waktu non muslim kan tidak pernah mandi besar. Kemudian ketika junub kan harus mandi besar. Artinya menentukan sah tidaknya ibadah kita yang lain gitu. Ya sama dengan wudhu lah. Tetapi kalau wudhu kan sudah umumnya bisa. Baik, nanti boleh ditanyakan jika ada detail yang belum jelas.